Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan hidup Yusuf dalam Kejadian 37 ayat 25 sampai 36. Pada bagian sebelumnya, kita melihat Yusuf dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya karena iri hati. Mungkin kita berharap mereka akan sadar dan menolong Yusuf keluar. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kejahatan mereka berkembang semakin jauh. Tetapi di balik semua itu, ada satu kebenaran yang mulai terlihat. Walaupun manusia merancang kejahatan, Tuhan sedang mengatur sejarah untuk menggenapi rencananya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian 37 ayat 25 sampai 28. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita sendiri." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Sahabat terkasih, mari kita bayangkan situasi ini. Yusuf berada di dalam sumur yang gelap. Ia mungkin berteriak minta tolong kepada kakak-kakaknya. Namun, apa yang dilakukan saudara-saudaranya? Alkitab mengatakan mereka duduk makan. Kalimat sederhana ini menunjukkan betapa kerasnya hati mereka. Mereka dapat menikmati makanan sementara adik mereka menangis di dalam sumur. Inilah yang sering dilakukan dosa. Dosa membuat hati menjadi tumpul terhadap penderitaan orang lain. Lalu Yehuda mengusulkan agar Yusuf tidak dibunuh, melainkan dijual sebagai budak. Sekilas usul ini terdengar lebih baik. Namun sebenarnya mereka tetap mengkhianati Yusuf demi keuntungan pribadi. Mereka menerima 20 sikal perak, harga seorang budak muda pada masa itu. Ironisnya, berabad-abad kemudian, Yesus juga dikhianati dengan sejumlah uang. Alkitab memperlihatkan bagaimana keserakahan dapat membuat manusia mengorbankan orang yang tidak bersalah. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Para pedagang itu sedang menuju Mesir. Bagi saudara-saudara Yusuf, Mesir hanyalah tempat untuk membuang adiknya sejauh mungkin. Tetapi bagi Tuhan, Mesir adalah tempat persiapan. Apa yang dianggap manusia sebagai akhir, ternyata merupakan awal dari rencana Allah. Kejadian 37 ayat 29 sampai 30. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Sahabat terkasih, Ruben terkejut. Sebelumnya ia berniat menyelamatkan Yusuf secara diam-diam. Tetapi ketika ia kembali, semuanya sudah terlambat. Ada pelajaran penting di sini. Niat baik saja tidak selalu cukup. Seringkali kita tahu apa yang benar, tetapi menunda melakukannya. Kita berkata, "Nanti saja, aku akan membantu besok. Aku akan meminta maaf lain kali." Namun, kesempatan tidak selalu datang dua kali. Ruben kehilangan kesempatan menyelamatkan adiknya karena ia tidak segera bertindak. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk taat ketika Tuhan menggerakkan hati kita melakukan kebaikan. Kejadian 37 ayat 31 sampai 33. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing
lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Sahabat terkasih, mari kita perhatikan bagaimana dosa berkembang. Awalnya hanya iri hati, kemudian menjadi kebencian, lalu berubah menjadi kekerasan, dan sekarang menjadi kebohongan. Mereka menyusun sebuah cerita agar Yakub percaya bahwa Yusuf telah diterkam binatang buas. Saudara-saudara Yusuf bahkan tidak mengatakan bahwa Yusuf telah mati. Mereka membiarkan ayah mereka menarik kesimpulannya sendiri. Inilah cara dosa bekerja. Satu dosa hampir selalu membutuhkan dosa berikutnya untuk menutupinya. Kebohongan membutuhkan kebohongan lain. Kepahitan melahirkan tindakan yang lebih buruk. Karena itu, Alkitab selalu mengingatkan kita untuk segera bertobat sebelum dosa menguasai hidup kita. Kejadian 37 ayat 34 sampai 35. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Sahabat terkasih, bagian ini sangat menyentuh. Yakub benar-benar percaya bahwa Yusuf telah meninggal. Ia menangis, ia berkabung, ia menolak dihibur. Dari sudut pandang Yakub, semuanya telah berakhir. Tetapi pembaca Alkitab mengetahui sesuatu yang belum diketahui Yakub. Yusuf masih hidup. Ini mengajarkan sebuah pelajaran yang indah. Seringkali kita menangisi sesuatu karena kita belum melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Yakub tidak tahu bahwa justru melalui peristiwa ini, Tuhan sedang menyelamatkan seluruh keluarganya dari bencana kelaparan yang akan datang. Apa yang hari ini tampak sebagai kehilangan, bisa jadi sedang dipakai Tuhan menjadi jalan menuju keselamatan. Kejadian 37 ayat 36. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang-orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Sahabat terkasih, ayat terakhir ini tampaknya sederhana. Namun justru disinilah harapan mulai muncul. Nama Potifar disebut untuk pertama kalinya. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan sedang menempatkan Yusuf tepat di tempat yang telah Dia tentukan. Yusuf memang menjadi budak, tapi ia berada di rumah seorang pejabat tinggi Mesir. Kelak dari rumah inilah Tuhan akan membuka pintu demi pintu yang akhirnya membawa Yusuf berdiri di hadapan Firaun. Manusia melihat Yusuf sebagai budak, tetapi Tuhan melihat Yusuf sebagai seorang pemimpin yang sedang dipersiapkan. Betapa sering kita menilai hidup hanya dari keadaan saat ini, padahal Tuhan sedang melihat tujuan akhirnya. Sahabat terkasih, Kejadian 37 mengajarkan bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, meskipun jalan menuju penggenapannya seringkali melewati penderitaan. Yusuf kehilangan jubahnya, ia kehilangan kebebasannya, ia kehilangan keluarganya, namun satu hal tidak pernah hilang, yaitu penyertaan Tuhan. Mungkin hari ini kita juga sedang berada dalam perjalanan menuju Mesir, sebuah masa yang tidak kita pilih, penuh pertanyaan dan terasa menyakitkan. Tetaplah percaya
Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas hidup anak-anaknya. Apa yang tampak sebagai penundaan, penolakan, atau bahkan pengkhianatan dapat dipakainya menjadi jalan menuju penggenapan janjinya. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat kehidupan Yusuf di rumah Potifar. Di sanalah kita akan menyaksikan bahwa sekalipun statusnya hanyalah sebagai budak, Tuhan menyertai Yusuf. Dan penyertaan Tuhan itulah yang membuat hidupnya berbeda. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan hari ini. Melalui kisah Yusuf, kami belajar bahwa sekalipun manusia dapat berbuat jahat, rencana-Mu tetap tidak pernah gagal. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu. Ketika kami mengalami penolakan, kekecewaan, atau jalan hidup yang tidak kami mengerti. Tolong kami agar tetap setia, tetap memiliki hati yang bersih, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mampukan kami melihat setiap proses kehidupan sebagai kesempatan untuk bertumbuh di dalam iman dan semakin dekat kepadamu. Biarlah firman-Mu hari ini tinggal di dalam hati kami dan menjadi pelita bagi setiap langkah yang akan kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan yang kita pelajari bersama menjadi kekuatan dan pengharapan dalam menjalani kehidupan setiap hari. Besok kita akan melanjutkan perjalanan kisah Yusuf. Ketika Yusuf mulai menjalani kehidupannya di rumah Potifar, dan kita akan melihat bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkannya, bahkan di tengah keadaan yang paling sulit. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.